warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanisa Fitri dengan NIM 19411111010. Di sini saya akan melakukan tindakan initial assessment, primary survey, dan secondary survey untuk memenuhi mata kuliah gawat darurat dan manajemen bencana. Terima kasih. Kita menemukan pasien yang tidak sadarkan diri. Hal pertama yang harus kita lakukan 3A. Pertama, amankan diri kita dengan menggunakan APD. Kemudian amankan lingkungan pasien agar tidak dikerumuni banyak orang. Kemudian amankan pasien untuk tidak menambah cedera pada pasien. Selanjutnya, cek respon pasien dengan cara APPU. Pertama, panggil pasien dengan bu. Kemudian jika tidak ada respon, maka menggunakan verbal bu. Kemudian jika masih tidak ada respon, menggunakan kain, mencubit atau memberikan rasa nyeri. Kemudian cek nadi pasien selama 10 detik. Jika nadi terasa lemah, kemudian meminta bantuan dengan memanggil ambulan atau rumah sakit terdekat. Setelah itu, lakukan airway. Sebelum mengecek airway pasien, kita pastikan dulu bagian tubuh mana yang mengalami cedera. Jika pasien dicurigai mengalami cedera pada bagian punggung atau servikal, maka kita akan membuka jalan napas pasien dengan menggunakan jautras. Kemudian jika tidak ada, maka kita menggunakan teknik chin lip atau hand feel. Setelah itu, lihat jalan napas pasien. Jika ada sumbatan jalan napas seperti gumpalan darah, kita bisa bersihkan jalan napas terlebih dahulu. Jika tidak ada, maka kita lanjutkan dengan breathing atau cek look, listen, and feel. Lihat pergerakan dada pasien, dengarkan suara napas pasien, rasakan hembusan napas pasien. Selanjutnya, circulation. Ketika nadi pasien teraba lemah dan napas tidak adekuat, maka kita melakukan RJP atau resusitasi jantung paru sebanyak 5 siklus dengan total 150 kompresi dan 10 ventilasi. Setiap satu siklus melakukan 30 kompresi dan 2 ventilasi. Selanjutnya, rasakan nadi pasien selama 10 detik. Jika nadi pasien lemah, napas cepat, berarti pasien mengalami shock. Jika tidak, kita lanjutkan dengan disability. Selanjutnya, disability dengan mencek kembali respon pasien. Alert dengan memanggil pasien bu. Kemudian jika tidak ada respon, maka kita mencek dengan verbal bu. Kemudian jika masih tidak ada respon, maka kita cek dengan kain, mencubit untuk memberikan rasa nyeri. Jika masih tidak ada respon dari pasien, maka kita lihat apakah mata pasien bisa membuka. Jika tidak, nilainya 1. Kemudian apakah verbal pasien bisa berbicara. Jika tidak, maka nilainya 1. Kemudian jika motorik pasien tidak bergerak, maka nilainya 1. Lalu lihat pupil mata pasien, apakah mata pasien mengalami isokor atau tidak. Ketika isokor, pupilnya sama besar antara kanan dan kiri. Dan jika anisokor, maka membesar sebelah. Selanjutnya, exposure. Buka baju pasien semuanya, pastikan agar pasien diselimuti. Selimut pasien agar tidak terjadi hipotermi. Kemudian cek badan pasien apakah pasien mengalami luka terbuka atau trauma. Jika badan pasien mengalami luka terbuka, maka kita atasi pendarahan terlebih dahulu. Dengan cara balut luka pasien
pasien dengan menghentikan pendarahannya. Balut luka pasien dengan cara menghentikan pendarahannya. Setelah membalut luka pasien, tunggu hingga ambulan datang. Untuk selanjutnya, secondary survey. Ketika pasien sudah sampai di rumah sakit, kita harus mengevaluasi airway, breathing, dan circulation pada pasien. Lalu evaluasi TTP pasien. Setelah itu, evaluasi trauma tambahan dari kepala sampai kaki. Apakah ada luka trauma atau luka tambahan? Jika ada fraktur di bagian kaki, maka kita menggunakan papan bidet di bagian kaki. Setelah itu, evaluasi empel pasien. Jika pasien sadar, tanyakan pada pasien. Dan jika pasien tidak sadar, tanyakan kepada keluarganya. Tanyakan alergi apa yang dimiliki pasien, kemudian obat-obatan apa yang diminum pasien, kemudian penyakit penyerta apa yang dimiliki pasien, makanan-makanan apa yang dimakan pasien, dan yang terakhir bagaimana kecelakaan pasien yang terjadi. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.